Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kepada Ibu Ovi dan teman-teman sekalian, di sini kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul analisis arus kas. Di sini ada 3 anggota, yaitu yang pertama saya, Sheila Amelia Putri dengan NIM B302200155, ada Wiwi Ardiana dengan NIM B302200159, dan Tantiana dengan NIM B302200161. Baik, saya dan teman-teman saya akan menjelaskan terkait dengan materi analisis arus kas. Tapi sebelum mengetahui lebih lanjut mengenai materi ini, saya akan menjelaskan apa sih arus kas itu sendiri sebagai benang merah dalam teman-teman memahami materi yang akan kami jelaskan. Jadi, arus kas itu sendiri adalah ringkasan aliran kas masuk dan juga keluar selama periode tertentu untuk kegiatan operasi perusahaan, investasi, dan juga pendanaan. Jadi, analisis arus kas atau cash flow analysis itu bertujuan untuk menaksir kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas. Kemudian pada slide ini saya akan menjelaskan terkait aliran kas dan hubungan dengan siklus hidup produk. Dalam slide ini terdapat 2 gambar yang saling berkaitan, di mana pada kurva yang pertama itu menjelaskan antara pendapatan dengan siklus kehidupan kas. Kurva yang pertama menunjukkan hubungan pendapatan dengan siklus hidup produk, di mana pendapatan itu masih rendah pada tahap perkenalan, kemudian akan meningkat tajam pada tahap pertumbuhan dan akan mencapai puncak pada saat kedewasaan dan mengalami penurunan pada tahap penurunan. Sementara itu, kurva yang kedua perihal hubungan aliran kas dengan siklus kehidupan produk, di mana kurva ini menunjukkan aliran kas perusahaan, di mana pada tahap awal aliran kas itu cenderung negatif karena tingginya biaya investasi dan operasional. Kemudian memasuki tahap pertumbuhan dan kedewasaan, aliran kas operasi itu menjadi positif dan menjadi kuat. Lalu pada tahap penurunan, aliran kas akan kembali melemah. Hal ini itu menunjukkan bahwa pendapatan yang tinggi tidak selalu sejalan dengan kondisi kas sebuah perusahaan. Oleh karena itu, manajemen perlu memahami siklus hidup produk untuk mengelola strategi investasi dan pendanaan secara tepat. Pada slide ini saya akan menjelaskan terkait isi laporan arus kas, di mana arus kas itu terdiri dari aliran kas masuk neto tahunan atau net annual inflow of cash, yaitu hasil yang diperoleh dari investasi baru atau proceeds, di mana proceeds ini adalah jumlah uang tunai yang diterima, dan aliran kas keluar atau net annual outflow of cash, yaitu dana yang diperlukan untuk investasi baru atau outlay. Nah, dari isi laporan arus kas ini memiliki 3 komponen. Yang pertama, aktivitas operasi meliputi laba bersih, penyusutan, dan perubahan dalam modal kerja selain kas dan utang jangka pendek. Kemudian yang kedua ada aktivitas investasi meliputi pembelian atau penjualan aset tetap, dan yang ketiga ada aktivitas pendanaan, di mana hal ini itu meliputi penerimaan kas melalui penerbitan utang jangka pendek, utang jangka panjang, saham, menggunakan kas untuk membayar dividen, dan juga membeli kembali saham atau obligasi yang beredar. Analisis rasio laporan arus kas. Alat analisis rasio laporan arus kas yang dibutuhkan untuk menilai kinerja keuangan perusahaan itu terbagi menjadi 2. Yang pertama ada rasio likuiditas arus kas. Nah, rasio likuiditas arus kas ini terbagi lagi menjadi 6. Yang pertama ada rasio arus kas operasi atau yang disingkat AKO, dengan rumus AKO sama dengan arus kas operasi dibagi kewajiban lancar. Yang kedua ada rasio cakupan arus dana yang disingkat menjadi CAD dengan rumus CAD sama dengan EBIT dibagi bunga ditambah penyesuaian pajak ditambah dividen preferent. Yang ketiga ada rasio cakupan kas terhadap bunga yaitu CKB. CKB ini dengan rumus CKB sama dengan arus kas operasi ditambah bunga ditambah
pajak dibagi bunga. Yang keempat ada rasio cakupan kas terhadap utang lancar CKHL. CKHL ini dengan rumus arus kas operasi ditambah dividen kas dibagi hutang lancar. Nah, selanjutnya ada rasio pengeluaran modal atau PM. PM ini dengan rumus arus kas operasi dibagi pengeluaran modal. Dan yang terakhir ada rasio total utang atau TH. TH itu arus kas operasi dibagi dengan total hutang. Yang kedua itu ada rasio fleksibilitas arus kas. Yang pertama ada rasio arus kas bersih bebas atau AKB. Di sini dengan rumus arus kas bersih bebas dikurangi pengeluaran modal. Yang kedua ada rasio kecukupan arus kas atau KAK. KAK ini dengan rumus EBIT ditambah bunga ditambah pajak pengeluaran modal dibagi rata-rata hutang selama 5 tahun. Selanjutnya ada pengestimasian arus kas. Arus kas masuk maupun aliran kas keluar yang berkaitan dengan keputusan investasi merupakan masalah penganggaran modal. Itu ada 3 macam aliran kas. Yang pertama aliran kas keluar neto atau yang disebut dengan net outflow forecast. Yang kedua aliran kas masuk neto yang disebut dengan net inflow forecast. Yang ketiga ada aliran kas terminal yang disebut dengan terminal cash flow. Yang kedua itu aliran kas yang berkaitan dengan usulan investasi merupakan dasar bagi penilaian usulan investasi. Aliran kas yang tidak sama dengan profit yang dilaporkan akuntansi itu ada yang pertama, aliran kas didasarkan pada cash basis bukan accrual basis. Yang kedua ada aliran kas harus diukur atas dasar incremental cash flow. Yang ketiga ada aliran kas finansial dan selanjutnya ada aliran kas harus diperhitungkan atas dasar setelah pajak atau after tax basic. Jika proyek penggantian aset cash flow dapat dihitung dengan cara ICF sama dengan CFB dikurangi CFL dengan keterangan sebagai berikut. ICF yaitu incremental cash flow, CFB yaitu cash flow menggunakan aset baru, dan CFL adalah cash flow menggunakan aset lama. Rumus kedua yaitu ICF sama dengan PB dikurangi PL dikurangi BOTL, 1 dikurangi T ditambah T dalam kurung DB dikurangi DL tutup kurung dengan keterangan PB yaitu penjualan menggunakan aset baru dan PL itu penjualan menggunakan aset lama, serta BOTL itu biaya operasional tunai aset lama, dan DB itu depresiasi aset baru, DL depresiasi aset lama, T itu tarif pajak. Nah, selanjutnya teman-teman, saya akan menjelaskan mengenai perhitungan free cash flow atau yang disingkat dengan FCF, di mana FCF ini juga sering dikenal dengan istilah arus kas bebas. Pengertian dari arus kas bebas itu sendiri merupakan kas yang benar-benar tersedia di perusahaan setelah seluruh kebutuhan operasional dan investasi itu terpenuhi. Kas ini dapat digunakan untuk membayar utang, membagikan dividen, dan juga melakukan ekspansi usaha. Secara umum, arus kas bebas itu dibagi menjadi 2 jenis, yaitu free cash flow to the firm atau FCFF dan juga free cash flow to equity atau FCFE. Yang pertama itu yang akan kita bahas adalah FCFF, di mana FCFF ini menunjukkan arus kas bebas yang tersedia untuk seluruh investor, baik untuk pemegang saham maupun pemegang obligasi. Adapun rumus FCFF yang berasal dari laba bersih dapat dituliskan sebagaimana yang tercantum dalam PPT tersebut, yaitu FCFF sama dengan NI ditambah NCC ditambah INT kali 1 min tax rate dikurangi VCINV dikurangi WCINV, di mana NI itu adalah net income atau laba bersih dari suatu perusahaan. NCC itu adalah non-cash charge, merupakan biaya non-cash seperti depresiasi dan amortisasi yang ditambahkan kembali karena tidak mengeluarkan kas. Yang selanjutnya yaitu adalah INT atau interest expense yang merupakan biaya bunga dan disesuaikan dengan pajak karena bunga itu bersifat tax deductible. Nah, ada pula VCNV.
itu merupakan fixed capital investment, di mana investasi modal tetap bersih atau net capital expenditure yang merupakan belanja modal dikurangi dengan depresiasi. Yang terakhir itu ada WCINV. WCINV ini kepanjangan dari Working Capital Investment, yang merupakan investasi pada modal kerja seperti peningkatan persediaan atau piutang. Nah, jika nilai FCFF ini bernilai tinggi dan positif, maka hal ini itu akan menunjukkan bahwasanya perusahaan akan memiliki kemampuan menghasilkan kas yang kuat untuk mendukung operasional dan kewajiban jangka panjangnya. Yang selanjutnya itu adalah Free Cash Flow to Equity atau FCFE. FCFE ini merupakan arus kas bebas yang tersedia untuk didistribusikan kepada pemegang saham biasa. Adapun rumus dari FCFE itu sendiri adalah FCFE sama dengan CFO dikurangi VCINV ditambah dengan net borrowing, di mana keterangannya itu adalah CFO cash flow from operation merupakan arus kas dari aktivitas operasional, sedangkan VCINV itu merupakan investasi modal tetap bersih. Untuk net borrowing itu sendiri merupakan selisih antara utang baru yang diterbitkan dengan pembayaran utang. FCFE ini penting bagi investor karena mencerminkan potensi dividen dan juga keuntungan langsung yang dapat diterima oleh pemegang saham. Nah, yang selanjutnya yang akan kita bahas yaitu berkaitan dengan perhitungan aliran arus kas. Nah, bisa kita lihat teman-teman bahwasanya persamaan dasar akuntansi itu adalah aset sama dengan utang ditambah ekuitas. Persamaan ini menunjukkan bahwa seluruh aset perusahaan itu dibiayai oleh dua sumber utama, yaitu dari utang dan juga ekuitas. Jika terjadi perubahan dalam perusahaan, maka persamaan tersebut juga akan mengalami perubahan. Oleh karena itu, persamaan ini dapat diturunkan menjadi tambahan aset sama dengan tambahan utang ditambah tambahan ekuitas. Selanjutnya, aset itu dibedakan menjadi dua jenis, yaitu aset kas dan aset non-kas. Maka perubahan aset itu dapat dituliskan menjadi tambahan aset kas ditambah tambahan aset non-kas sama dengan tambahan utang ditambah tambahan ekuitas. Dari persamaan ini, kita itu dapat menyusun kembali untuk mengetahui perubahan kas perusahaan dengan memindahkan komponen aset non-kas ke sisi kanan. Maka diperoleh rumus tambahan aset kas sama dengan tambahan utang ditambah tambahan ekuitas dikurangi dengan tambahan aset non-kas. Nah, persamaan inilah yang nantinya akan menjadi dasar dalam memahami aliran arus kas. Artinya, kas perusahaan itu akan bertambah jika perusahaan memperoleh pendanaan dari utang atau ekuitas, dan kas itu akan berkurang jika perusahaan meningkatkan aset non-kas seperti pembelian persediaan, aset tetap, atau investasi lainnya. Pada slide selanjutnya teman-teman ditampilkan itu ada contoh laporan arus kas PT Anda untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember tahun 2000XX. Nah, laporan arus kas itu bertujuan untuk menunjukkan sumber dan penggunaan kas perusahaan selama satu periode yang dikelompokkan ke dalam tiga aktivitas utama, yaitu ada dari operasi, investasi, dan juga pendanaan. Yang pertama itu ada arus kas dari aktivitas operasi, yaitu arus kas yang berasal dari kegiatan utama perusahaan sehari-hari. Komponen yang ditampilkan antara lain adalah laba operasi, kemudian ditambahkan dengan penyusutan karena dua komponen tersebut merupakan biaya non-kas. Selanjutnya terdapat perubahan modal kerja, seperti yang dicontohkan di PPT tersebut ada penurunan piutang dan juga penurunan surat berharga yang menambah kas karena perusahaan itu berhasil menarik kembali dana. Ada pula komponen kenaikan persediaan barang yang mengurangi kas karena perusahaan itu mengeluarkan dana untuk menambah persediaan. Hasil dari penyesuaian tersebut akan menghasilkan arus kas bersih dari aktivitas operasi. Selanjutnya yang kedua itu ada arus kas dari aktivitas investasi yang berkaitan dengan pembelian atau penjualan aset jangka panjang. Dicontohkan di PPT tersebut ada penjualan mesin, di mana hal itu akan menambah kas dan juga pembelian mesin akan mengurangi kas. Nah, aktivitas ini itu akan mencerminkan keputusan perusahaan dalam penggunaan dana untuk investasi dalam jangka panjang.
Nah, yang ketiga, itu ada arus kas dari aktivitas pendanaan yang berhubungan dengan perubahan struktur modal perusahaan. Dalam PPT tersebut terlihat bahwasannya ada kenaikan utang obligasi yang nantinya itu akan menambah kas. Sedangkan pembelian kembali saham biasa itu akan mengurangi kas karena perusahaan akan mengeluarkan dana kepada pemegang saham. Nah, setelah menjumlahkan ketiga aktivitas tersebut diperoleh perubahan bersih kas selama periode waktu berjalan. Nah, setelah kita mengetahui contoh dari laporan arus kas, maka terdapat tabel di bawahnya itu yang digunakan untuk mengelompokkan perubahan akun dalam laporan posisi keuangan yang akan dikelompokkan ke dalam aktivitas operasi, investasi, atau pendanaan. Nah, pada bagian pertama itu adalah kenaikan atau penurunan dalam aset. Perubahan aset lancar seperti yang terdapat dalam tabel tersebut yaitu surat berharga, piutang dagang, dan persediaan barang itu dikategorikan sebagai aktivitas operasi karena berhubungan langsung dengan kegiatan sehari-hari perusahaan. Selanjutnya, perubahan aset tetap seperti tanah, gedung, peralatan, dan goodwill dikategorikan sebagai aktivitas investasi karena berkaitan dengan pengeluaran jangka panjang. Sedangkan, akumulasi penyusutan termasuk aktivitas operasi karena merupakan biaya non-kas yang mempengaruhi laba sehingga perlu disesuaikan dalam arus kas operasi. Nah, selanjutnya itu ada tabel di bagian kedua yang menunjukkan kenaikan atau penurunan utang dan saham. Di situ, di tabel tersebut, utang dagang itu dikategorikan ke dalam aktivitas operasi karena berkaitan dengan pembelian barang atau jasa dalam kegiatan usaha perusahaan itu sendiri. Nah, utang WC, utang obligasi, dan utang bank jangka panjang itu masuk ke dalam aktivitas pendanaan karena berhubungan dengan sumber pembiayaan perusahaan. Lalu, untuk modal saham biasa itu juga masuk ke dalam aktivitas pendanaan karena berasal dari setoran pemilik perusahaan. Ada pula laba bersih dicatat dalam aktivitas operasi karena merupakan hasil dari kegiatan usaha. Lalu untuk dividen itu dikategorikan ke dalam aktivitas pendanaan karena merupakan pembayaran kepada pemilik saham. Nah, yang terakhir itu ada kas, di mana kas itu ditempatkan pada kolom pendanaan. Bukan karena kas itu adalah aktivitas pendanaan, tapi karena kas itu merupakan hasil akhir dari seluruh aktivitas operasi, investasi, dan juga pendanaan sehingga digunakan sebagai akun penyeimbang dalam laporan arus kas. Dari materi atau penjelasan yang telah kami sampaikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwasannya analisis arus kas merupakan alat penting untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan dan mengelola kas dari aktivitas operasi, investasi, dan juga pendanaan. Melalui analisis arus kas, perusahaan itu dapat mengevaluasi likuiditas, fleksibilitas keuangan, serta keberlanjutan usaha. Pengestimasian arus kas yang tepat, khususnya berdasarkan instrumental cash flow dan juga pendekatan cash basis setelah pajak menjadi dasar utama dalam pengambilan keputusan investasi dan penganggaran modal. Selain itu, perhitungan free cash flow baik FCFF maupun FCFE membantu menilai perusahaan dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban kepada investor dan kepada kreditur. Dengan demikian, laporan dan analisis arus kas memberikan gambaran yang lebih realistis mengenai kondisi keuangan perusahaan dibandingkan dengan laba akuntansi semata. Demikian pemaparan mengenai laporan arus kas dan pengelompokan perubahan dalam laporan posisi keuangan. Semoga penjelasan ini dapat membantu teman-teman sekalian untuk memahami aliran kas perusahaan dengan lebih baik. Selanjutnya, kami persilakan kepada teman-teman sekalian untuk mengajukan pertanyaan. Apabila terdapat pertanyaan, bisa diajukan melalui forum diskusi lewat grup Telegram. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.